sahabat cahaya jiwa. Godaan seksual itu bukan kebetulan. Itu bukan sekadar hawa nafsu yang lewat. Itu serangan. Serangan rohani yang diarahkan tepat ke titik terlemah jiwamu, dirancang untuk memisahkanmu dari jalan yang harusnya kau tempuh. Jika akhir-akhir ini dorongan itu makin kuat, hati-hati. Ada sesuatu yang sedang mencoba menghancurkanmu. Banyak orang tidak pernah berpikir bahwa godaan seksual yang datang dalam hidupnya memiliki dimensi rohani. Mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa, wajar, natural. Padahal jika mereka mau memperhatikan waktu kehadirannya, mereka akan melihat sebuah pola yang sangat mencurigakan. Godaan itu muncul ketika seseorang mulai ingin berubah, ketika ia mulai ingin hidup lebih disiplin, ketika ia ingin berhenti dari kebiasaan buruk, atau ketika ia baru saja mendekat pada Tuhan. Seolah ada kekuatan yang memantau perkembangan jiwanya dan berusaha menariknya kembali ke lembah lama. Godaan seksual tidak datang dengan suara keras atau ancaman yang menakutkan. Ia datang dengan halus, lembut, bahkan tampak menyenangkan. Kekuatan gelap memahami psikologi manusia. Manusia cenderung tergoda oleh hal yang membangkitkan rasa penasaran, bukan oleh ancaman. Karena itulah godaan jenis ini bukan hanya serangan fisik, tetapi terutama serangan mental dan emosional. Jika kita melihat perjalanan spiritual manusia sejak dahulu, nafsu seksual adalah salah satu gerbang yang paling sering disebutkan oleh para ulama, guru sufi, biksu, hingga filsuf kuno. Mengapa? Karena gerbang ini menyentuh persoalan ego, imajinasi, dan kelekatan duniawi sekaligus. Inilah sebabnya ia sering dipakai sebagai alat untuk melemahkan seseorang. Ketika seseorang sedang ingin memperbaiki hubungan dengan Tuhan, ia membutuhkan ketenangan. Namun godaan seksual bekerja sebaliknya. Ia mengacaukan ketenangan, membuat pikiran berlarian, dan mengundang bayangan-bayangan yang sulit dikendalikan. Pikiran yang kacau adalah celah yang sangat berbahaya dalam perjalanan rohani. Serangan pertama dari godaan seksual bukan pada tubuh, tetapi pada pikiran. Pikiran yang terganggu akan menimbulkan kegelisahan. Kegelisahan membuat seseorang sulit fokus. Kehilangan fokus membuat seseorang tidak lagi mampu melihat apa yang penting bagi hidupnya. Orang yang terus-menerus digoda oleh imajinasi negatif akan mengalami penurunan energi spiritual. Mereka menjadi lelah, tidak bersemangat, dan kehilangan kejernihan batin. Tanpa disadari, inilah yang membuat mereka jauh dari Tuhan, jauh dari tujuan, dan jauh dari kekuatan diri yang sebenarnya. Banyak orang mengira bahwa godaan seksual adalah persoalan moral semata. Padahal persoalan ini jauh lebih besar dari itu. Ia adalah persoalan tentang siapa yang mengendalikan jiwamu. Apakah kamu mengendalikan dirimu sendiri? Ataukah sesuatu dari luar sedang mencoba menguasai pikiranmu? Jika kamu perhatikan, godaan seksual paling kuat muncul ketika kamu sedang lemah, saat kamu kecewa, saat kamu sedang merasa tidak dipedulikan, saat kamu kesepian, saat kamu merasa gagal. Mengapa? Karena kegelapan tahu bahwa pada kondisi itu kamu lebih mudah ditarik. Godaan seksual tidak bekerja sendirian. Ia biasanya datang bersama bisikan-bisikan lain. Rasa tidak berharga, pesimisme, rasa ingin lari dari kenyataan, dan keinginan untuk mencari pelarian cepat. Godaan itu seolah menawarkan kesenangan sesaat untuk menutupi luka batin. Namun pelarian cepat tidak pernah menyembuhkan apapun. Ia hanya memperburuk keadaan. Setelah seseorang jatuh dalam godaan, ia merasa bersalah. Rasa bersalah ini menjadi energi negatif baru yang memperlemah jiwanya. Serangan rohani itu sangat sistematis. Godaan, jatuh, rasa bersalah, jatuh lagi. Siklus ini membuat seseorang tidak lagi melihat dirinya berharga. Itulah yang diinginkan oleh kekuatan yang ingin menghancurkanmu. Membuatmu berhenti berkembang. Saat seseorang sudah kehilangan penghargaan terhadap dirinya sendiri, ia akan merasa dirinya tidak layak untuk berubah. Tidak layak untuk dekat dengan Tuhan. Tidak layak untuk bahagia. Kegelapan menanamkan rasa tidak layak itu agar seseorang berhenti berjuang. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Godaan itu muncul justru karena jiwamu bernilai besar. Tidak ada musuh yang menyerang tempat yang tidak berharga. Tidak ada serangan jika tidak ada potensi. Godaan seksual adalah cara untuk memotong potensimu. Ia menargetkan masa depanmu. Tujuannya adalah membuatmu sibuk dengan rasa candu dan rasa bersalah, sehingga kamu tidak punya tenaga, fokus, atau semangat untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Banyak orang tidak sadar bahwa setiap kali mereka kalah oleh godaan ini, mereka bukan hanya kehilangan energi, tetapi kehilangan arah. Kehidupan mereka bergeser sedikit demi sedikit dari jalur yang semestinya. Jika hal ini terjadi terus-menerus, seseorang bisa kehilangan tujuan hidupnya. Ia mungkin masih hidup, tetapi tanpa visi. Ia mungkin masih berjalan,
tetapi tanpa arah. Inilah yang disebut para guru spiritual sebagai keretakan jiwa. Keretakan jiwa bukan berarti seseorang menjadi jahat. Tidak. Ia hanya menjadi kehilangan pusat dirinya. Ia menjadi mudah dikendalikan oleh impuls, bukan oleh kesadaran. Ia menjadi mudah terombang-ambing oleh pengaruh luar. Salah satu tanda keretakan jiwa adalah ketika seseorang tidak lagi mampu menolak godaan kecil. Kekuatan memilihnya hilang. Ia tidak lagi memegang kemudi hidupnya sendiri. Ia menjadi seperti kapal tanpa nahkoda. Semua itu berawal dari serangan yang tampak kecil, godaan seksual yang dianggap wajar. Padahal itu adalah pintu pertama yang, jika dibiarkan terbuka, akan membuat serangan-serangan lain masuk dengan mudah. Ketika kita memahami bahwa godaan seksual adalah bagian dari serangan rohani yang jauh lebih besar, kita mulai melihat diri kita dengan perspektif baru. Kita tidak lagi merasa lemah ketika digoda. Kita merasa sadar, dan kesadaran adalah langkah pertama menuju kemenangan. Kegelapan tidak pernah menyerang secara kasar. Ia tidak datang dengan wujud menyeramkan atau ancaman yang jelas. Ia bekerja dengan cara yang lebih halus, lebih licik, dan lebih psikologis. Salah satu alat yang paling sering digunakan adalah nafsu seksual, karena ia adalah bagian dari manusia yang sangat sensitif, mudah dipicu, dan mudah dimanipulasi. Banyak orang tidak sadar bahwa dorongan seksual bisa menjadi alat pengalih fokus. Ketika seseorang mulai membangun mimpi, memperbaiki ibadah, atau memperkuat kepribadiannya, tiba-tiba muncul rangsangan, imajinasi, atau godaan yang tidak biasa. Ini bukan kebetulan. Ini adalah cara kegelapan menghentikanmu sebelum kamu menjadi terlalu kuat. Nafsu seksual adalah energi yang sangat kuat. Ketika tidak diarahkan, energi ini menjadi seperti air yang bocor kemana-mana. Kegelapan sangat memahami ini. Jika energimu bocor, kamu menjadi lemah. Jika kamu lemah, kamu mudah dikendalikan. Dan orang yang mudah dikendalikan, mudah diarahkan ke kehancuran. Kegelapan tahu bahwa manusia sering menggunakan pelarian untuk mengatasi stres, luka batin, atau tekanan hidup. Karena itu, ia memicu dorongan seksual pada momen saat kamu sedang rapuh. Saat kamu sedih, kesepian, tidak dihargai, atau merasa gagal. Hal ini membuat godaan itu terasa nyaman, seolah menawarkan jalan keluar cepat. Namun, kenyamanannya semu. Setelah pelarian itu berlalu, rasa bersalah datang menyerang. Dan rasa bersalah ini justru menjadi alat baru bagi kegelapan untuk melemahkanmu. Kamu merasa kotor, kamu merasa tidak layak, kamu merasa tidak bisa berubah. Padahal itu semua adalah ilusi yang ditanamkan untuk menghancurkan nilai dirimu. Strategi ini tidak berubah sejak ribuan tahun lalu. Bahkan kitab-kitab kuno, ajaran para pendeta, ulama, yogi, dan biksu, semuanya membahas bagaimana hawa nafsu menjadi titik masuk yang paling sering digunakan kekuatan gelap untuk menjatuhkan seseorang. Ketika kegelapan ingin menguasai seseorang, ia tidak menyerang harga dirinya terlebih dahulu. Ia menyerang kontrol dirinya. Dan nafsu seksual adalah salah satu pintu yang paling mudah untuk melemahkan kontrol diri seseorang. Sekali pintu itu terbuka, pintu lain ikut terbuka. Setelah seseorang terbiasa jatuh ke dalam godaan seksual, ia mulai kehilangan kehendak. Ia tidak lagi memiliki keteguhan untuk berkata tidak. Ia menjadi budak impulsnya sendiri. Dan saat seseorang sudah menjadi budak impuls, ia tidak lagi berjalan dengan kesadaran. Pada tahap ini, kegelapan tidak perlu bekerja keras. Ia hanya perlu meniupkan sedikit imajinasi, sedikit gambar, sedikit kenangan, atau sedikit fantasi. Seseorang yang sudah kehilangan kontrol akan jatuh dengan mudah. Dan setiap kali ia jatuh, ia semakin jauh dari pusat kekuatannya. Kegelapan bekerja dengan memperkuat kebiasaan kecil, hingga menjadi lingkaran candu. Lingkaran ini kemudian menahan seseorang dalam kondisi stagnan, tidak tumbuh, tidak naik level, tidak berkembang. Seseorang yang tidak berkembang adalah seseorang yang paling mudah diatur. Nafsu seksual yang dimanipulasi membuat seseorang melihat dunia melalui kacamata keinginan, bukan kesadaran. Setiap interaksi bisa berubah menjadi objek fantasi. Setiap kesepian bisa berubah menjadi pelarian. Setiap stres bisa berubah menjadi pencarian kepuasan instan. Ketika hal ini terjadi, seseorang kehilangan kemurnian pikirannya. Ia tidak lagi memandang diri sendiri sebagai jiwa yang berharga, tetapi sebagai makhluk yang dikuasai keinginan. Inilah titik paling berbahaya, ketika seseorang lupa siapa dirinya sebenarnya. Banyak serangan rohani bekerja seperti racun yang lambat. Kegelapan tidak ingin kamu sadar bahwa kamu diserang. Ia ingin kamu menganggap semuanya normal. Karena ketika kamu menganggapnya normal, kamu tidak akan melawan. Dan ketika kamu tidak melawan,
kamu kalah. Nafsu seksual yang dipicu oleh kegelapan tidak datang dari tubuhmu yang sehat. Ia datang dari pikiran yang diinvasi. Tubuh hanya merespon perintah palsu dari bayangan dalam pikiran yang sengaja ditanamkan untuk menguasaimu. Serangan ini juga sering berwujud kesempatan mengejutkan. Seseorang yang menggoda, pesan yang tiba-tiba masuk, konten yang tiba-tiba muncul, atau situasi yang tampak tidak biasa. Semuanya tampak kebetulan, tetapi timingnya terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Ketika seseorang terus-menerus menerima kebetulan seperti itu, ia harus mulai sadar bahwa ia sedang ditarget, energinya sedang disasar, fokusnya sedang dihancurkan, masa depannya sedang disabotase secara perlahan. Banyak orang gagal menyadari bahwa serangan ini sifatnya progresif. Kecil dulu, kemudian meningkat. Godaan ringan dulu, lalu berkembang menjadi lebih berat. Inilah strategi perang rohani, melemahkan benteng terlebih dahulu sebelum merebut kerajaan. Setelah seseorang dikuasai oleh nafsu, ia kehilangan identitas rohaninya. Ia menjadi sosok yang terlepas dari kesadaran Tuhan, terlepas dari tujuan besar hidupnya. Ia tersesat, meskipun tidak merasa tersesat. Dan inilah kemenangan terbesar bagi kegelapan. Namun, kabar baiknya adalah ini. Ketika kamu memahami cara kerja kegelapan, kamu mulai melihatnya datang. Kamu mulai mengenali tanda-tandanya. Kamu mulai sadar kapan kamu sedang diserang. Dan kesadaran itu sendiri adalah tameng pertama untuk melawannya. Ketika kamu menyadari bahwa godaan seksual tidak muncul dari dirimu, tetapi diarahkan kepada dirimu, kamu akan berhenti menyalahkan diri sendiri. Kamu mulai memahami bahwa ini adalah medan perang. Dan seorang prajurit tidak menyalahkan dirinya ketika ia diserang, ia melawan. Energi seksual sering disalahpahami sebagai sekadar dorongan fisik. Padahal, para ahli spiritual dari berbagai tradisi menyebut energi ini sebagai energi kehidupan. Sebuah kekuatan yang jika dikelola dengan benar dapat mengubah seseorang dari dalam. Inilah energi yang melahirkan kreativitas, keberanian, dan ketenangan batin. Dalam banyak ajaran kuno, energi seksual adalah inti dari kekuatan batin manusia. Ia bukan musuh. Ia adalah sumber daya besar yang Tuhan tanamkan untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Namun justru karena ia begitu kuat, ia menjadi target paling empuk untuk dimanipulasi oleh kegelapan. Ketika energi seksual diarahkan pada sesuatu yang benar, ia menghasilkan karya, gagasan, intuisi, dan ketangguhan. Tetapi ketika diarahkan pada hal yang salah, ia berubah menjadi ketidakstabilan batin, kecanduan, dan kekacauan mental. Semua bergantung pada siapa yang memegang kendalinya, kamu atau kegelapan. Seseorang yang mampu mengelola energinya akan memiliki ketajaman pikiran. Mereka mudah fokus, tidak mudah terpengaruh, dan memiliki karisma alami yang muncul dari kestabilan batinnya. Energi ini seperti air sungai. Jika diarahkan, ia menggerakkan turbin. Jika dibiarkan bocor, ia hanya membanjiri tanpa manfaat. Banyak orang yang merasa hatinya lemah, mentalnya jatuh, atau motivasinya hilang. Padahal penyebabnya adalah energi seksual yang terus bocor tanpa kendali. Kebocoran energi ini membuat seseorang merasa cepat lelah, mudah putus asa, dan kehilangan kepercayaan diri. Kegelapan sangat memahami cara kerja ini. Ia tahu bahwa seseorang yang memiliki energi seksual kuat, namun tidak terkendali, akan menjadi rapuh. Orang seperti ini akan mudah jatuh dalam lingkaran candu, dan kegelapan dapat mengendalikan mereka dengan sedikit rangsangan saja. Energi seksual adalah energi kreatif. Orang-orang besar di dunia ini, seniman, ulama, penemu, pemimpin, bukan orang yang tidak punya nafsu. Mereka adalah orang yang berhasil mengubah energi seksual menjadi karya, disiplin, dan visi besar. Mereka menyalurkannya ke hal-hal yang membangun dunia, bukan merusaknya. Ketika seseorang dapat menahan dan mengarahkan energi ini, ia tidak hanya menjadi lebih kuat secara spiritual, tetapi juga lebih kuat secara mental dan emosi. Ia menjadi seseorang yang stabil, tajam, fokus, dan sulit digoyahkan oleh godaan eksternal. Inilah alasan mengapa kegelapan berusaha keras membuat seseorang kecanduan pada pemuasan instan. Kecanduan itu membuat energi seksual habis untuk hal-hal kecil yang tidak berarti. Sebaliknya, jika energi itu disimpan dan diolah, seseorang bisa berubah menjadi pribadi yang sangat berpengaruh. Energi seksual yang terkelola juga meningkatkan kehadiran diri seseorang. Orang yang menjaga energinya biasanya memiliki aura yang lebih terang, tatapan yang lebih mantap, dan langkah yang lebih tenang. Mereka terlihat lebih hidup karena energi mereka tidak tercecer. Banyak guru spiritual mengatakan bahwa energi seksual yang terkendali meningkatkan kekuatan intuisi. Intuisi adalah kemampuan jiwa untuk menangkap petunjuk dari Tuhan. Ketika energi seksual kacau, intuisi tertutup. Ketika energi itu jernih, intuisi terbuka.
Inilah rahasia para salik, biksu, imam, dan pendeta. Mereka menjaga energi seksual bukan untuk menekan diri, tetapi untuk memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan. Ketika energi itu stabil, hati mereka lebih mudah menangkap cahaya. Namun, mengelola energi seksual bukan berarti menekan diri secara ekstrem. Itu justru berbahaya. Yang benar adalah menyalurkannya ke arah yang benar. Bekerja, berolahraga, belajar, berkreasi, mencari ilmu, beribadah, atau memperbaiki diri. Energi yang dialihkan menjadi kekuatan. Jika seseorang berusaha melawan energi ini dengan cara membencinya, ia justru kalah. Karena energi ini adalah bagian alami dari manusia. Yang perlu dilakukan bukan membenci, tetapi menguasai, mengarahkan, mengolah, mengubahnya dari dorongan acak menjadi kekuatan terarah. Ketika seseorang berhasil menguasai energinya, ia akan merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dorongan liar hilang, digantikan oleh rasa damai. Ketakutan hilang, digantikan oleh kekuatan. Kebingungan hilang, digantikan oleh kejelasan. Inilah fase perubahan besar dalam perjalanan spiritual seseorang ketika ia mulai memandang energi seksual sebagai sahabat, bukan musuh, sebagai anugerah, bukan kutukan, sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Pada tahap ini, seseorang mulai memiliki kebebasan sejati. Kebebasan bukan berarti melakukan apa saja, tetapi mampu mengatakan tidak ketika ia ingin, dan mengatakan ya hanya pada hal yang benar. Kebebasan adalah kendali penuh terhadap diri sendiri. Kegelapan tidak menyukai perubahan ini, karena seseorang yang menguasai energinya akan menjadi sulit digoda. Ia tidak lagi mudah jatuh. Ia tidak lagi terseret oleh imajinasi. Ia menjadi terlalu kuat untuk dimanipulasi. Ketika seseorang berhasil masuk ke fase ini, hidupnya berubah. Ia memiliki lebih banyak tenaga, daya tahan lebih tinggi, fokus lebih tajam, dan motivasi yang lebih stabil. Keberkahan pun lebih mudah mengalir karena jiwanya bersih dari kekacauan. Itulah sebabnya energi seksual harus kamu jadikan senjata, bukan kelemahan. Ia harus menjadi kekuatan yang mendorongmu naik, bukan godaan yang menjatuhkanmu. Jika kamu menguasai energi ini, kamu menguasai diri. Jika kamu menguasai diri, kamu menguasai hidup. Saat seseorang jatuh dalam godaan seksual, musuh tidak pernah berkata, "Cukup." Ia tidak pernah puas dengan satu kali kejatuhanmu. Justru ketika engkau terperosok, di saat hatimu retak, dan rasa bersalah menusuk batinmu, di sanalah ia datang dengan serangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Ia ingin memastikan bahwa jatuhnya bukan hanya sekali, tetapi berulang-ulang sampai engkau percaya bahwa dirimu memang tidak layak. Inilah strategi halus yang berbentuk spiral. Jatuh, menyesal, hancur harga diri, kembali jatuh. Ia tahu, jika ia bisa membuatmu kehilangan kepercayaan pada dirimu sendiri, maka engkau akan berhenti berjuang. Musuh tidak mengejar tindakanmu saja. Ia mengejar identitasmu. Ia ingin engkau berkata dalam hati, "Aku memang lemah, aku memang kotor, aku tidak bisa berubah." Kalimat-kalimat seperti itu bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari bisikan yang ingin mematikan masa depanmu. Saat engkau mengulanginya, ia akan menambahkan bisikan lain. Karena engkau buruk, maka tidak ada gunanya kembali. Sudahlah, lakukan lagi. Dan begitulah siklus kehancuran dimulai. Bukan dari tindakan, tetapi dari suara batin yang dirusaknya pelan-pelan. Setiap manusia hidup dengan medan perang batin. Ketika engkau jatuh, musuh menyerang di waktu yang paling rapuh. Ketika engkau sendiri di kamar, ketika lampu mati, ketika pikiran kacau, atau ketika rasa malu memaksamu bersembunyi, ia sangat pandai memanfaatkan sunyi. Sunyi yang harusnya menjadi ruang penyembuhan, malah berubah menjadi ruang siksaan. Tidak ada teman bicara, tidak ada tempat mengadu, dan di saat seperti itu, ia membisikkan, tidak ada yang akan mengerti dirimu, tidak ada yang akan menerima dirimu. Kau sudah terlalu rusak. Padahal itu semua adalah kebohongan besar. Jatuh dalam godaan seksual bukan hanya soal tubuh. Itu soal serangan kepada makna diri, martabat, dan arah hidupmu. Dan musuh selalu menargetkan masa depanmu. Ia tidak peduli apa yang kau lakukan hari ini. Ia ingin menghancurkan potensi masa depanmu yang penuh cahaya. Karena dia tahu, satu orang yang bangkit bisa menjadi sumber kebaikan bagi banyak orang. Satu jiwa yang pulih bisa menyelamatkan generasi. Maka ia merusakmu dari akar, agar engkau tidak pernah mencapai takdirmu. Dan setelah engkau jatuh, ia memberikan pukulan lanjutan, rasa bersalah yang berlebihan. Rasa bersalah seringkali bukan bentuk pertobatan, tetapi belenggu yang menahanmu agar tidak bergerak maju. Rasa bersalah yang tidak dikelola akan membawamu ke dalam penyesalan yang berlebihan. Dan dari penyesalan itu,
muncul rasa tidak layak. Dan dari rasa tidak layak, engkau berhenti mendekat kepada Tuhan. Dan ketika engkau menjauh, musuh pun menang. Berhati-hatilah saat musuh mengubah rasa bersalah menjadi rasa putus asa. Putus asa adalah senjata terakhir yang ia gunakan untuk membuatmu menyerah sepenuhnya. Ia tahu, jika ia bisa membuatmu merasa tidak bernilai, maka engkau akan bersedia menukar harga dirimu dengan kesenangan sesaat. Ia memalingkan pandanganmu dari rahmat dan mengarahkanmu kepada kebinasaan. Ia ingin engkau percaya bahwa dirimu hanya pantas menjadi tawanan dari nafsu dan penyesalan. Tetapi yang sering tidak disadari seseorang adalah setiap kejatuhan adalah tanda bahwa engkau sedang menjadi target. Dan menjadi target berarti engkau berharga. Tidak ada musuh yang membuang waktu menyerang orang yang sudah kosong. Justru karena engkau memiliki cahaya enco diburu. Justru karena engkau memiliki potensi besar, engkau diserang begitu keras. Jika engkau sedang diperangi habis-habisan, itu pertanda bahwa hidupmu jauh lebih berarti daripada yang selama ini engkau sadari. Musuh tidak hanya membuatmu jatuh, tetapi juga ingin menghapus memori bahwa engkau pernah kuat. Ia ingin menghapus kesadaran bahwa engkau pernah berhasil menahan diri, pernah jernih, pernah dekat dengan Tuhan, pernah merasa damai. Ia ingin engkau lupa siapa dirimu yang sebenarnya. Karena jika engkau tidak ingat lagi siapa dirimu, maka engkau akan hidup dengan identitas palsu yang ia tanam. Identitas yang penuh luka, ketidakmampuan dan rasa malu. Saat engkau terjatuh ke dalam dosa seksual, musuh tidak berhenti di tindakan itu saja. Ia ingin merusak hubunganmu, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan masa depan, bahkan hubungan dengan dirimu sendiri. Ia ingin engkau merasa rusak, hingga engkau tidak berani dekat dengan orang-orang yang mencintaimu. Ia ingin engkau mengurung diri dalam rasa malu dan kesunyian. Kesunyian itulah yang paling ia inginkan, karena orang yang sendirian jauh lebih mudah ditaklukkan. Namun ada satu hal yang tidak bisa dipahami musuh, bahwa manusia, bahkan yang paling jatuh, selalu bisa bangkit dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Tuhan tidak mengukur seseorang dari kejatuhannya, tapi dari keberaniannya untuk kembali berdiri. Dan selama engkau mau melangkah kembali, selama engkau mau menatap cahaya walau hanya setitik, selama engkau mau berkata, "Aku ingin berubah," maka tidak ada kuasa gelap yang mampu menahanmu. Musuh ingin menghancurkanmu melalui kejatuhanmu, tetapi Tuhan ingin menguatkanmu melalui kebangkitanmu. Sahabat jiwa, ingatlah, godaan seksual bukan sekadar kelemahan manusia, tetapi serangan terarah yang ingin memutus hubunganmu dengan Tuhan, merusak masa depanmu, dan menumpulkan cahaya yang ada dalam dirimu. Namun hari ini, jika dalam hatimu masih ada setitik kemauan untuk bangkit, itu berarti Tuhan belum pernah meninggalkanmu. Engkau tidak sendirian, engkau tidak rusak, dan engkau tidak terlambat untuk berubah. Bangkitlah, mulailah lagi, dan biarkan hidupmu kembali dipenuhi cahaya. Jika video ini membuka mata dan hatimu, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar pesan-pesan kebaikan seperti ini terus bisa kau terima. Semoga Tuhan menjaga langkahmu, menguatkan jiwamu, dan menuntunmu menuju versi terbaik dari dirimu. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap kuat, dan tetap kembali pada cahaya.